bangunin anak bisa nggak lemah lembut tetap kayak bidadari, Bu? Putune lera melayu-melayu nggak bisa diomongin masih tetap tersenyum manis, Bu. Iya ya, kayaknya itu aduh. Gimana ya, mau meninggalkan itu agak-agak susah gitu ya, Bu. Rasanya Ramadan itu bisa lah mengubah kita untuk kuat nggak makan dari subuh sampai maghrib, masih bisa dalam keadaan lapar haus kita tetap semangat mencari nafkah. Tapi begitu kesenggol, tanduknya langsung keluar gitu ya. Ini kita langsung masuk ke poinnya aja ini. Ya, saya nggak pakai acara pembukaan lama-lama. Tadi sudah dengan salam dan tahmid ya. Oke. Karena waktunya kan cuma sebentar ya, Bu ya. Biasanya saya ngisi sampai pada mengantuk-ngantuk gitu kan. Nah, ini karena sore udah pada lapar, jam-jam yang agak-agak rawan gitu kan. Bisa-bisa gara-gara dengerin ceramah malah emosinya naik. Ini yang ngisi kok yang nggak tahu diri lama banget. Lapar itu makanannya selalu dibagi kok ya Mas. Ngomong naik. Jadi insya Allah kita sepakati aja ya Bu, nanti sekitar Bapak jam berapa biasanya diselesaikan itu penceramahnya? Jam 6. Jam 6 kurang aja ya Pak ya. Kelamaan lah, kasihan nanti pemudanya ya. Di sini saya jam 5 lebih 25. Jadi nanti mungkin ya 40 menit cukup lah. Ini mic-nya oke deh. Apa saya perlu teriak dari ini? Oke. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah ya. Ini saya melihat suasana lebih semarak dari biasanya ya. Wajah-wajah baru terlihat. Masya Allah. Ramadan memang kayak gitu, itu kekuatannya Ramadan tuh. Yang nggak biasa muncul di musola bisa muncul saat Ramadan. Aduh, gimana kan ini ya? Nah, itulah kekuatan Ramadan. Kalau nggak Ramadan disuruh nggak makan dari pagi sampai maghrib, mana ada yang mau? Bapak pulang di meja makan nggak ada makanan, pasti nanya, emang ngapain seharian ini? Ya kan? Tapi Ramadan, Bapak bisa kalem, pulang-pulang tetap tenang, nggak nanya makan, enggak. Tapi begitu beduk, mana tuh makanan cepet. Jadi Masya Allah ya, bersyukur, harus bersyukur ya, betapa Allah memberikan kesempatan pada kita untuk bertemu dengan bulan yang sangat mulia ini, bulan yang punya kekuatan, yang punya magnet, sampai-sampai yang gak pernah muncul di musola bisa muncul hari ini. Ini saya banyak punya wajah baru. Mudah-mudahan setelah Ramadan itu wajahnya tetap nempel di sini. Ya. Pengajian Senin malam ya Bu. Nah, tetap hadir ya Bu. Sekalian Anda tak bikin perjanjian. Ini bapak-bapaknya alhamdulillah lebih banyak dari biasanya ini. Yang wajah baru coba senyum. Ya Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, walaupun yang masih baru ketemu hari ini dengan saya ya, mungkin agak heran dengan gaya bicara saya. Lah kok enggak umum kayak biasa nih, orang isi ceramah, kok enggak halus ya, enggak halus ya, enggak kalem, pikir kok geradak duduk datang langsung duduk di depan ramo apa-apa, ambil mic langsung ngomong gitu ya Bu. Ya mohon maaf ya, sekalian saya perkenalan singkat aja ya. Saya Nida, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak. Alhamdulillah, ini serajin saya datang ke Musola Al Hidayah ini setiap Senin malam Kliwon. Nah, catat Bu, catat. Senin malam Kliwon. Hah? Oh, malam Selasa lagi, Seninnya Senin Kliwon. Nah, saya nggak hafal Bu. Ya, bapak-bapak yang baru pertama kali ketemu monggo ya. Besok kalau selesai Ramadan ya, abu-abunya udah dihilangkan juga,
masuk surga pertama kali masuk Islam. Nah, jadi yang mengikat perbedaan karakter tadi adalah apa, Bu? Ikan bakar bukan. Iman, Islam ya. Jadi iman yang mengikat mereka sehingga apa? Meskipun berbeda karakter, mereka bisa saling menghormati, saling memuliakan. Nah, hari ini mungkin jenengan selama ini dengar ceramah kan terus anteng, palem, yo lembut semua jadinya ya kan? Nah, kali ini tak sentak-sentak bentangi kabeh. Maaf bahasanya juga rodo ini ya, nggak pakai bahasa Jawa promo, maaf ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Kalau kemarin sebelum Ramadan saat malam Selasa Legi itu saya memberikan kajian terakhir menjelang Ramadan, saya menyampaikan tentang bagaimana kita menyambut Ramadan dengan penuh kesadaran. Betul? Masih ingat, Bu? Saya nggak tanya istilahnya, jadi tenang aja. Nah ya, nggak dinilai hari ini. Bahwa insya Allah saya sudah menyampaikan atau saya sudah memberikan materi tentang bagaimana kita tidak hanya asal menjalani Ramadan, tapi bagaimana kita menjalani Ramadan itu dengan penuh kesadaran. Berdasarkan apa? Berdasarkan Quran surat Al-Mu'minun ayat 115. Nah, ini kalau Kak Tatone masih ingat Bu ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afahasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Saya mengajak untuk kita sadar gara-gara ayat itu. Allah dengan tegas bertanya, apa hasibtum? Apakah engkau mengira kehidupanmu ini aku ciptakan main-main? Ya. Dan apakah kalian berpikir bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepadaku? Bahwa kesadaran itu harus muncul karena apa? Karena kita diciptakan dengan tujuan. Tujuannya apa? Kembali kepada Allah. Maka hidup ini bukan main-main. Dari situ saya mengajak jenengan juga untuk gimana caranya biar nggak main-main, biar bisa puasanya itu serius. Serius dalam rangka apa? Bukan untuk serius menahan lapar dari pagi sampai sore, tapi bagaimana puasa itu mampu mengubah karakter kita menjadi orang yang baik
terjadi. Di luar kita bisa seperti bidadari, begitu di dalam ruang di dalam rumah mak lampirnya metu kabeh. Harimau ya. Saat Ramadan ya, bangun sahur semangat, pokoknya tanpa disuruh, tanpa dicolek langsung bangun. Suaranya lembut, tilawahnya rutin. Tapi begitu selesai Ramadan, bangun subuhnya ya Allah, dicongkel dari tempat tidur, gak tagi-tagi. Ini Masya Allah nih. Itu artinya apa ibu-ibu? Kita masih menjadikan kegiatan bulan Ramadan sebagai rutinitas tahunan. Belum menjadi karakter. Belum menjadi karakter kita. Ketika kita merasa di Ramadan saya bisa begini, tapi begitu selesai Ramadan kembali ke awalnya lagi. Ini yang harus kita jadikan pertanyaan ibu-ibu. Ya. Kita sudah tahu bagaimana Ramadan itu mampu membangunkan orang bangun subuh. Bahkan sebelum subuh. Ya kan? Tapi kenapa begitu selesai Ramadan subuhnya angel tenang? Kita ketika tarawih, ya, itu bukti kalau Ramadan mampu membuat kita berdiri ibadah lebih lama. Tapi kenapa begitu selesai Ramadan sholat wae ora? Itu loh. Itu seharusnya menjadi pertanyaan, menjadi evaluasi dalam diri kita. Ya. Saat berpuasa kuat tadi kita dari pagi, dari subuh sampai maghrib ya. Bukti kalau kita itu punya kendali atas diri kita. Tapi kenapa kendali itu tidak bertahan lama setelah Ramadan? Kendali itu hanya cukup di Ramadan saja. Kenapa? Padahal Ramadan itu bukan sekedar bulan peningkatan iman ibu-ibu, bapak-bapak ya. Ramadan itu nggak nyuruh kita memperbanyak ibadah hanya di Ramadan saja. Jadi bukan bulan yang terus kita memperbanyak ibadah itu ngaji, pokoknya digas sampai 30 juz itu rampung. Begitu selesai Ramadan hilang ngajinya. Mau mulai satu lembar aja angelnya jamak-jamak nungguin. Ya. Ini bisa jadi bukan karena kita itu nggak tahu agama, bukan karena kita nggak tahu benar dan salah, bukan karena kita itu nggak mau berubah atau menetap seperti saat Ramadan, bukan, ya.
bukan main-main. Hidup ini punya tujuan, bahwa kita akan dikembalikan kepada Allah. Maka konsep diri paling tinggi adalah kita sebagai mukmin yang akan kembali kepada Allah. Kalau kita punya konsep diri itu, kita memastikan bahwa saya adalah seorang mukmin yang akan dikembalikan pada Allah, akan mempertanggungjawabkan semua yang saya lakukan di dunia. Maka saya yakin panjenengan gak bakal lagi mau ngegosip. Ingat, ngegosip ini tidak hanya yang
yang benar-benar sadar akan tujuan itu. Insya Allah pada pertemuan besok ya yang kedua, saya akan membahas bagaimana konsep diri itu terbentuk. Oleh karena itu yang sudah hadir hari ini, monggo dilihat, dicari tahu kira-kira Bu Nida kapan lagi misinya. Jangan sampai terlewat materi ini, eman-eman Bu. Ya, ilmunya nanti jenengan cuma dapat separuh. Ya enggak? Saya bikinnya sengaja bersambung ini. To be continue. Biar jenengan besok datang lagi. Kepo, kira-kira konsep diri gimana cara membuat konsep diri yang jelas pada diri kita. Oleh sebab itu ibu-ibu, di jam saya sudah 17.50, tidak akan bijak rasanya kalau saya ngomong terus, lagian saya juga capek Bu kayaknya ya. Jenengan udah haus tapi kan diam ya kan. Saya haus ngomong lagi. Jadi double